Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ari Yudi Pratama, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Said Asia. Dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Digital Marketing, izinkan saya menyampaikan materi terkait rivalitas Apple melawan Samsung. Pembahasan akan dibagi menjadi 5 poin utama. Pada pembahasan yang pertama yaitu terkait strategi digital marketing. Apple berfokus pada storytelling dan membangun brand image premium, menggunakan strategi pemasaran yang minimalis dengan visual yang bersih namun elegan, membangun nilai eksklusivitas melalui ekosistem yang tertutup, misal hanya produk Apple saja yang dapat terhubung satu sama lain. Yang terakhir, lebih mengandalkan iklan berbasis pengalaman pengguna daripada spesifikasi teknis. Sedangkan Samsung, mereka lebih agresif dalam mempromosikan melalui iklan yang menggantikan produknya langsung ke brand kompetitor, terutama Apple. Mana Samsung menargetkan dari berbagai segmen pasar, dari entry level hingga flagship. Samsung menggunakan influencer dan KOL, Key Opinion Leaders, untuk menjangkau lebih banyak audiens. Mereka berfokus pada inovasi dan fitur teknis yang menarik pelanggan. Samsung terkenal sekarang ini dengan fitur AI di HP-HP flagship-nya mereka. Poin yang kedua terkait kelebihan dan kekurangan. Kita bahas yang pertama terkait kelebihannya. Kelebihan, Apple memiliki kelebihan brand loyalty yang sangat tinggi, terus ekosistem perangkat yang saling terintegrasi, user experience yang sederhana dan premium. Kelebihannya Samsung, inovasi teknologinya lebih cepat, kemudian produknya lebih beragam dari berbagai segmen, ada entry-level hingga flagship, harganya juga lebih fleksibel mengikuti kebutuhan pengguna. Untuk kekurangan, Apple harganya mahal, terkenal mahal, kemudian kurang variasi produk, produk yang dirilis biasanya itu-itu aja, terus ekosistemnya tertutup yang membatasi fleksibilitas pengguna. Untuk Samsung, kekurangannya terlalu banyak model yang bisa membingungkan konsumen, loyalitas brand lebih rendah dibandingkan Apple, kemudian fragmentasi software yang biasanya ini ada di HP-HP Android, mereka ada kekurangan terkait dengan update OS. Pembahasan yang ketiga terkait persaingan, target marketing, dan penjualan. Untuk persaingannya, Apple melawan Samsung adalah rivalitas terbesar dalam industri teknologi, terutama smartphone. Samsung sering mencoba mengungguli Apple dengan teknologi yang lebih cepat rilis, misal layar lipat, kamera yang per pixel tinggi 200 megapiksel, baterai yang lebih besar, kemudian ada fitur AI. Apple tetap unggul dalam segi loyalitas pelanggan dan profitabilitas, meskipun Samsung memiliki volume penjualan produk yang lebih tinggi. Target marketnya, Apple menargetkan pengguna yang premium, profesional, dan ekosistemnya tertutup. Untuk Samsung, lebih fleksibel menargetkan semua segmen dari entry level hingga level flagship. Penjualannya sendiri, Samsung sering menjual produk-produknya bekerjasama dengan distributor lokal di setiap negara. Kalau di Indonesia, mereka bekerja sama dengan Erafone Group. Hal ini dilakukan untuk memastikan produk Samsung dapat ditemukan dan diakses konsumen di setiap wilayah. Apple tetap bisa memimpin dalam hal profitabilitas karena margin keuntungan yang lebih tinggi. Di sini disajikan data pangsa pasar Apple dan Samsung dari tahun 2020 hingga 2023. Dari tabelnya bisa kelihatan persaingannya cukup ketat dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan pangsa Apple yang cenderung lebih stabil, kemudian Samsung sebenarnya juga stabil, namun ada sedikit penurunan. Poin yang keempat, penggunaan teknologi digital dalam pemasaran produk. Apple mengandalkan peluncuran produk yang spektakuler. Ada Apple Event yang biasanya dilaksanakan di bulan September. Kemudian menggunakan media sosial untuk membangun hype tanpa terlalu banyak iklan. Yang ketiga, fokus pada pemasaran organik, yaitu melalui pengalaman pengguna dan loyalitas pelanggan. Samsung sendiri aktif dalam berbagai media sosial dan digital ads. Mereka memanfaatkan teknologi IR dan VR untuk mempromosikan. Contohnya ada fitur Try Before You Buy. Mereka bekerja sama dengan influencer dan brand ambassador untuk meningkatkan engagement.
Yang kelima, kritik dan pendapat. Untuk Apple, kelebihannya konsisten dengan desain dan pengalaman pengguna yang membuat pengguna Apple tetap menjadi terasa premium dan brandnya terasa premium yang paling dicari oleh orang-orang. Kekurangannya harganya yang tinggi, yang tidak kadang mungkin tidak sebanding dengan perkembangan teknologi yang ada di HP-HP mereka. Samsung sendiri kelebihannya inovasinya cepat dan variasi produknya lebih banyak. Kekurangannya di mereka yaitu update software yang tidak seragam, yang membuat pengalaman pengguna kurang konsisten. Dapat disimpulkan bahwa Apple dan Samsung memiliki keunggulannya masing-masing dalam persaingannya mereka. Apple unggul dalam loyalitas pelanggan dan ekosistem premium, sementara Samsung lebih fleksibel dengan inovasi teknologi yang cepat. Pilihan antara keduanya tergantung dari preferensi pengguna. Apple sangat bagus untuk pengguna yang menginginkan ekosistem tertutup yang mulus, sedangkan Samsung cocok untuk pengguna yang mengutamakan variasi serta inovasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.